Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, hari ini kan kita masuk tahun ajaran baru, kelas baru. Jadi, Bapak mengajak kalian untuk kita membuat kesepakatan kelas kita dulu. Jadi, kalian tulis apa yang kalian ingin ungkapkan di kelas atau bahasa ini kan hari ini jangan buang sampah sembarangan atau apa itu menurut kalian. Jadi, kalian tulis di sini apa yang kalian inginkan kesepakatan kelasnya apa. Jadi nanti kita rembung, kita anukan hasilnya. Paham? Jadi boleh tulis keinginan kalian 2 atau 3 boleh, nanti kita gabung, kita tempel, nanti kita gabungkan sini. Jadi itulah kesepakatan kelas kita untuk tahun ajaran 2024-2025. Paham? Oke, kamu bagian satu-satu ya. Tulis apa keinginan kalian, kita bahas langsung di depan. Tulis saja. Terserah kalian berapa keinginan kalian untuk kelas kita ini supaya aman, bersih dan terjaga. Nanti kalian nanti tampilkan di depan. Terserah. Mau 2 atau 3 banyak boleh. Ya, aturan-aturan yang ada di kelas. Bapak bagi 2 penulisnya ya, 1 untuk tempel. Ini keinginan kalian, tulis keinginan. Boleh tempel satu-satu. Dalam kelas ini kalian ingin apa? Ya, bisa. Habis itu kalau sudah tempel di sini. Keinginan kalian apa nanti kita gabung dengan sama teman-teman. Ya. Kalian ingin apa ruangan ini? Kelas ini ingin jadi apa? Ya. Boleh tulis nama. Apakah kalian ingin kelas ini ingin apa? Supaya apa? Nanti kita sepakati atau kita temukan bersama. Kalian ingin ruangan ini apa, kesepakatannya apa, masalah kebersihannya apa, bisa tulis. Nanti kalau sama keinginannya kita gabung ya, kita tempel sini. Biasanya ada 2 atau 3, nanti kita jabarkan di sini. Jadi Bapak jabarkan keinginan kalian masing-masing. Oke. Kalau sudah boleh kumpul. Ya, ditempel, nanti baru baca. Ya, silahkan tempel. Ya, silahkan tempel. Tempel di keinginan. Keinginan apa? Kalian di kelas ini inginnya apa? Nanti Bapak bacakan. Ya, keinginan tempel di sini. Sini. Ya, oke. Nanti Bapak bacakan satu-satu, mana yang sama kita gabung ke sini. Ini hasilnya. Hasil keinginan kalian. Nina juga menjadi kalimat positif. Bisa. Bapak.
Ada Bapak? Ada apa di Tiongkok? Oh, ada Bapak. Semuanya sudah? Hadir? Sudah. Reja? Nanti keinginan kalian di sini kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu kata-kata yang baik. Tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Tidak baik. Ya silakan. Ayo Reja. Oke. Sudah. Berarti ini adalah keinginan kalian untuk di kelas. Kita cek dari dulu punyanya Rihan. Keinginan saya tidak boleh makan di kelas. Berarti tidak boleh makan di kelas siapa yang sama? Apa artinya? Tidak boleh makan di kelas berarti makanlah pada saat itu kita ubah menjadi kalimat positif, bukan lagi tidak, pokoknya jangan atau tidak atau jangan kita rubah kesukaan hasilnya, berarti tidak boleh kan diganti dengan makanlah pada jam istirahat. Berarti ini kan keinginan kalian atau kesepakatan pertama, makanlah pada jam istirahat. Makanlah makanan pada jam istirahat. Oke, bagus. Ini punya Rihan cuma satu keinginannya. Oke, punya Istiqomah. Jangan makan di dalam kelas berarti sama. Berarti makanlah makanan pada jam istirahat. Berarti Reja sama Isti sama. Rihan atau Reja. Jangan ribut saat jam pelajaran. Kita ganti menjadi kalimat positif yang baik apa? Boleh ribut saat jam istirahat. Boleh ribut saat jam istirahat. Oh ya, lagi apa? Jangan ribut saat jam. Tidak boleh atau jangan ribut saat jam pelajaran. Apa? Kalimat positifnya apa? Apa? Ayo. Boleh ribut tapi jiwan. Artinya apa? Berarti pada saat belajar kita tidak boleh ribut, berarti kita hormatilah orang lain atau guru. Supaya lebih luas berarti hormatilah teman dan guru. Kan kalau kita menghormati kita tidak akan ribut. Hormatilah teman dan guru. Oke, benar. Sudah ada dua kesepakatan ini. Yang ketiga, kita baca lagi punya teman. Ini punya siapa? Marlina. Tidak boleh masuk menggunakan sepatu. Bila sama nggak apa-apa, nanti kita apa? Tidak boleh. Berarti masalah kita melarang teman tidak boleh masuk menggunakan sepatu. Berarti itu sudah ada peraturan. Berarti apa? Taatlah tata tertib sekolah. Taatlah tata tertib sekolah. Oke, tata tertibnya kan nggak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Masa sepatunya kotor masuk ke dalam kelas? Oke, berarti bagus. Yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Berarti apa? Kata-kata yang positif kita rubah. Tidak boleh merusak. Oke, bisa menjaga fasilitas sekolah. Apalagi? Apa saja itu? Kata yang lebih bagus. Sayangilah fasilitas sekolah seperti buku pelajaran. Kan buku pelajaran fasilitas sekolah. Berarti sayangilah fasilitas sekolah yang ada di kelas. Oke, 4. Sayangilah fasilitas yang ada di kelas.
Nah, punya Rizda, tidak boleh makan dan minum di kelas, sama makanlah makanan pada jam istirahat. Oke, sama. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ayo. Apa? Kalimat positifnya, kalau Rizda menggunakan menjaga berarti sudah positif, kecuali jangan. Berarti masuk di Rizda, jadi menjaga kebersihan kelas masuk, tidak kita ubah. Berarti masuk nomor 5, menjaga kebersihan kelas. Oke, bagus. Ini bisa banyak, lebih 10 nih tata tertib yang kalian masukkan. Punya admin, jangan membuang sampah sembarangan. Masuk di mana tadi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan atau taat tata tertib Sekolah. Tata tertib sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Masuk tata tertib Sekolah. Oke, kita masukkan saja di tata tertib sekolah. Oke. Setelah itu, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, sama menjaga kebersihan kelas. Bisa. Kan sepatunya kalau kotor, dasar kemarin ada tanah atau ada macam-macam pun bisa mengganggu teman kan, apalagi ada bau-bau yang tidak enak. Oke, berarti punya Ardi juga masuk. Ini punya Fadli, tidak boleh makan dan minum di kelas. Oke, makanlah makanan pada jam istirahat. Menjadi kalimat positif. Setelah itu yang kedua, tidak boleh memakai sepatu di kelas, sama ini adalah menjaga kebersihan. Masuk. Berarti kalian sudah tahu bagaimana tata tertib sekolah. Nadia, tidak boleh mengejek fisik orang lain. Artinya apa? Tidak boleh. Bullying, saling bullying apa? Hormatilah. Masuk. Teman dan guru. Berarti masuk. Kan kita tidak boleh mengejek, berarti kan menghormati teman, berarti masuk. Berarti punya Nadia masuk di nomor 2. Menghormati teman dan guru. Oke. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Masuk tata tertib sekolah. Benar, punya Nadia. Setelah itu punya Asti Agustina, tidak makan di kelas. Masuk di makan. Benar, masuk. Tidak masuk kelas, tidak boleh masuk kelas memakai sepatu. Jadi ini bagaimana kemarin? Masuk menjaga kebersihan kelas. Masuk. Tidak boleh mencoret dinding. Masuk mana? Menjaga Menjaga tertib. Bisa menjaga fasilitas, bisa juga tata tertib. Masuk. Oke. Yang berikutnya punya usul. Apa ini? Saya ingin kelas indah. Berarti masuk apa? Menjaga kan? Mau kelas indah berarti kita menjaga kebersihan. Kalau tidak ingin kelas bersih, tidak akan dia bersih kalau tidak kalian menjaga. Berarti masuk 5. Kalian sudah mempunyai 5 ini. Setelah itu punya Riyadi, aku ingin bisa makan di dalam. Berarti kan ya, waktu Suryadi itu boleh nggak makan di kelas, itu kan Suryadi. Tapi aku ingin makan di dalam kelas. Tapi kita kesepakatan kita makanan pada jam istirahat. Nah, setelah itu punya Fitria, siswa-siswi tidak boleh masuk ke kelas menggunakan sepatu. Benar, masuk di gimana? Kebersihan kan tertib bisa masuk. Antara 3 dan 5 bisa masuk. Oke. Setelah itu memakai topi di kelas, tidak berisik saat pelajaran dimulai. Kalau tidak boleh memakai topi atau memakai topi kan tadi? Tidak boleh memakai topi di kelas, berarti masuk mana? Iya, tata tertib. Setelah itu tidak berisik saat sedang belajar. Masuk di mana? Yang terakhir
terakhir, membuang sampah di kolong meja. Jangan membuang sampah di kolong meja, berarti terakhir, buanglah sampah Ke tempat yang sampah. berarti masuk 6. Wow. Buanglah atau buanglah Buanglah sampah sampah pada tempatnya. pada Tempatnya. berarti ini ada 6 kesepakatan yang kita sudah ubah dari kalimat negatif menjadi positif. Jadi makanlah makanan pada jam istirahat, ini masuk apa? Positif. Positif dan masuk di mana? Disiplin. Hormatilah teman dan guru, masuk di disiplin apa masuk ke tata tertib? Hormatilah teman dan guru. Disiplin. Apa tata tertib? Disiplin. Taatlah tata tertib sekolah, masuk di tata tertib. Sayangilah fasilitas yang ada di kelas, masuk disiplin apa tata tertib? Yo, sayangilah fasilitas yang ada di kelas. Tata tertib. Ini masuk. Setelah itu, menjaga kebersihan kelas. Disiplin apa tata tertib? Ayo, menjaga kebersihan tata tertib. Buanglah sampah pada tempatnya, masuk. Setelah itu ada diagram T dan diagram Y yang terakhir. Di mana diagram T itu adalah yang terlihat dan tidak terlihat. Di mana situ ada keterangannya. Misal, yang terlihat, makanlah pada jam istirahat. Terlihat atau tidak? Terlihat atau tidak? Makanan yang terlihatnya memakan. Terlihat adalah memakan. Tidak terlihat apanya? Tidak memakan. Iya kan tidak terlihat kalau tidak memakan. Setelah itu, hormatilah teman dan guru. Tidak terlihat. Terlihat tidak? Terlihat. Terlihat dengan Sopan. sopan, berarti terlihat. Kalau tidak terlihat apa? Orangnya cuma diam saja. Introvert. Introvert berdiam diri. Terlihat ini. Tidak terlihat diam. Tidak terlihat. Hormatilah teman dan guru. Masuk di mana? Terlihat atau tidak? Habis itu tata tertib sekolah. Terlihat atau tidak? Terlihat kalau sudah ada peraturan yang sudah ditempel, atau supaya kalian harus tahu ini peraturannya apa, yang kalian kerjakan ini apa, itu dimaksud dengan terlihat kalau sudah ditempel. Terlihat. Oke. Yang tidak terlihatnya, ya
ada. Sayangilah fasilitas yang ada di kelas. Masuk. Kenapa harus terlihat? Karena apa? Buku yang dikasih kita diberikan pakai sampul, halamannya bagus, berarti terlihat bagus. Harus kembalikannya lebih bagus. Tidaknya rapi, tidak sobek. Berarti langsung terlihat. Nomor 4 terlihat. Setelah itu, sayangilah sudah fasilitas yang menjaga kebersihan kelas. Terlihat apa tidak? Terlihat. Benar tidak terlihat? Tidak, Pak. Coba kita menjaga kebersihan kelas, terlihat atau tidak? Terlihat. Apa? Menyapu. Setelah itu kan kita terlihat nih, membersihkan kelas sudah terlihat. Sudah terlihat hasilnya apa? Oke, berarti terlihat hasilnya menjadi bersih. Tidak terlihat. Setelah itu, yang keenam, buanglah sampah pada tempatnya. Terlihat. Terlihat atau tidak? Oke. Terlihat. Ini yang diagram T-nya terlihat dan tidak terlihat. Setelah itu kita buat diagram Y. Diagram Y-nya apa? Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini terdengar. Terdengar, terlihat, perilaku. Nah, kita cocokkan ke diagram Y. Makanlah makanan pada jam istirahat dan disiplin, terlihat atau tidak? Terlihat. Ini makanan. Berarti kalian sudah tahu, berarti sudah hafal cara kita membuat kesepakatan kelas. Berarti hormatilah teman dan guru. Terlihat atau terdengar? Terdengar. Hormatilah. Terlihat. Hormatilah teman dan guru. Terlihat atau tidak? Terlihat. Menghormati berarti hormati. Hormati. Ketiga, taatlah tata tertib sekolah. Terlihat atau terdengar? Taatlah tata tertib sekolah. Terlihat karena mematuhi tata tertib bisa. Tata tertib. Kalau sini, yang nomor 2 kita kembali lagi. Kan ini masuk hormatilah teman dan guru. Masuknya ke terlihat dan menjadi perilaku. Perilaku kalian terlihat bahwa kalian mematuhi tata tertib. Berarti di sini hormati masuk perilaku. Hormati. Setelah itu sayangilah. Sayangilah masuk apa? Ayo saya tahu. Ayo. Sayangilah apa? Perilakunya terlihat, terdengar apa? Terlihat dan terdengar. Kan dari perilaku mereka kita lihat. Berarti terlihat dan dari perilakunya. Berarti sayangilah masuk. Nah, masuk perilaku sayangilah. Berarti menyayangi buku, semuanya disayangi. Jangan saling teman itu saling menyayangi. Bukan berarti sayang dari arti kata cinta. Kita menyayangi teman itu dengan penuh kasih sayang peduli.
dan kalau seterusnya ada yang tanyakan sebelum ke terakhir. Ke tugas gimana ya tugasnya ya? Ada terakhir lagi tugas. Ini tugas. Ini ada tugas, bukan berarti tugas guru dan tugas kalian. Maksudnya masuk tidak? Tugas guru. Tugas guru. Menilai murid. Tugas Murid. murid. Di antara 1 dan 6, di manakah tugas kalian dan tugas Bapak sebagai guru? 4 boleh. Tugas guru. Tugas murid. Tugas murid 4. Ayo yang mana? Enam tugas siapa? Yang pertama, Bapak bacakan dulu sambil kalian memikirkan. Pertama, makanlah makanan pada jam istirahat. Itu tugas siapa? Tugas murid. Apakah guru bisa juga makanan di dalam kelas? Tergantung kesepakatan. Apa boleh kan kita gurunya makan di kelas? Berarti nomor 1, tugas murid dan guru. Apa tugas murid? Apa gurunya? Tidak ada. Ya, pikir dulu. Bisa terjadi kalau gurunya sambil mengajar sambil bawa makanan bisa. Berarti, tapi kalau di kelas adalah tugas. Ini pertama tugas murid. Nah, berarti kalian sudah tahu tugas kalian apa. Nomor 2, hormatilah teman dan guru. Tugas siapa? Guru. Kalau murid, oke. Kalau guru apa alasannya? Berarti gurunya harus menghormati juga murid untuk mendengarkan. Berarti masuk murid dan murid dan kedua guru. Kenapa guru? Selain murid menghargai guru, guru juga menghargai murid. Misalkan satu, Bapak mau pertanyaan, misalnya Fitria atau Hesti atau siapa yang menjawab, masa Bapak tidak mendengarkan, tidak menghormati? Nah itu sama-sama kita menghormati teman dan guru. Berarti kita saling menghormati. Nomor 3, taatlah tata tertib sekolah. Ini siapa yang menjawab? Di lingkungan sekolah. Murid dan kan guru harus ikut tata tertib. Masa guru datang telat atau guru seenak-enaknya mengasih soal tanpa ada murid yang tahu? Oke, ini benar adalah masuk tata tertib sekolah adalah maksudnya adalah disiplin guru dan murid. Oke. Setelah itu, nomor 4, sayangilah fasilitas yang ada di kelas. Guru boleh merusak fasilitas. Berarti tugasnya adalah murid dan guru atau tugas murid saja? Oke, guru dan murid masuk. Nah, guru dan murid. Oke. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Guru boleh acak-acakan kelas. Tapi kalau di kelas adalah tanggung jawab murid. Oleh di kelas.
Nomor 6. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo. Ya, apa? Guru dan murid, Pak. Ayo. Murid dan guru atau guru dan murid? Guru dan murid. Guru dan murid. Murid Dan guru. dan guru. Berarti kesepakatan kelas sudah kita tentukan, keyakinannya sudah masuk keyakinan kelas. Tugas guru ada di tugas di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 serta nomor 6. Tugas murid 1 sampai 6. Berarti inilah nanti kesepakatan kelas yang harus kita yakini. Dan kalian sudah memilihnya, kalian menentukannya. Jadi semoga terlaksana dengan baik supaya kelas kita menjadi sekolah yang bagus dan memiliki disiplin yang positif. Jadi kalau positif kan enak, kalau rajin menggunakan kata-kata yang baik, kalau pada saat jam belajar bagaimana, pada saat istirahat bagaimana. Oke. Ini adalah kesepakatan kelas di kelas 8A melalui disiplin positif. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.